Kayak selalu saya tuh setiap ada apa-apa dipendem. Halo sahabat KTV, berjumpa lagi dengan saya Syahid CS, tentunya di program Cerita Selingkuh. Di sini telah hadir narasumber kedua untuk episode kedua dan pekan kedua tentang program Cerita Selingkuh bersama Bu Bita Siti Nurulandari, mahasiswi di Pamekasan. Selamat datang di studio kami, Mbak Bu Bita Nur Siti atau Wulandari? Bu Bita Siti Nurulandari. Oh iya, panggilannya? Wulan. Selamat datang di studio kami, Wulan. Baik, terima kasih Mas. Gimana nih kabarnya nih? Cukup baik sih ya Baik. untuk hari ini. Untuk hari ini cukup Untuk baik. hari ini. Ini akan diceritakan soal perselingkuhan ini sebagai korban atau sebagai pelaku? Korban sih sebenarnya. Iya. Iya. Ini ceritanya udah lama atau baru-baru ini atau sedang dialami? Sudah lama sih 2021 kalau enggak 2022. Oh, 2000 antara medio 2021 Iya. 2022. Oke, bisa dikasih tahu nih kisi-kisinya dikit aja dulu sebelum cerita. Intinya aja ya, Mas. Intinya aja. Intinya itu dia itu sudah lolos pendidikan. Setelah itu kan nggak ada komunikasi sama sekali. Terus saya menunggu cukup lama, dia komunikasi lagi. Setelah itu dia selesai pendidikan, dia memposting sebuah foto. Lalu foto itu ada komenan satu orang perempuan yang ngomen di mana kongres ya sayang. Saya juga menyebutnya kongres ya mas sayang. Loh, terus saya di DM sama si selingkuhannya. Dikira itu saya selingkuhannya itu. Oke. Gitu berarti diselingkuhin oleh abdi negara. Bisa dibilang, Oke. tapi gak semua. Gak sama ya, oke. Ya, sebelum kita masuk, saya mau jelasin dulu bahwa program ini bukan untuk menceritakan tentang sisi gelap atau sisi pahit dari suatu kehidupan, tapi ini hanya sebatas ajang pembelajaran bahwa dalam kehidupan tidak selamanya akan mulus, tidak akan selamanya akan manis, juga ada sisi yang gelap, ada sisi yang pahit, dan manis ataupun pahit dari pengalaman yang kita lalui itu akan jadi pelajaran bagi kita. Mari kita masuk ke ceritanya, silakan. Langsung aja. Oke, ini kan dari awal sih. Sebenarnya saya udah agak lupa karena udah bisa dibilang move on. Itu awal saya kenal di salah satu aplikasi. Terus pindah lagi ke sosial media WhatsApp. Selang beberapa bulan gak kontek-kontekan. Terus dia mulai lolos di salah satu instansi. Di situ dia kontek-kontekan terus dia mau berangkat untuk pendidikan. Nah, lalu dia itu kayak intens sama saya, kayak ngomongnya gini, kayak dia mau mendekat dengan saya kayak serius gitu. Nah, itu ya udah oke. Saya jalanin. Setelah beberapa bulan dia pendidikan dapat. Oh, berarti itu udah jadian? Belum, masih Oh, PDKT. belum, masih PDKT. PDKT. Kenapa kamu membuka diri ke dia? Membuka ruang untuk dia PDKT. Kadang perempuan kan tidak membuka ruang. Kenapa? Mungkin saat itu dia mungkin tipe cowok yang gampang ngeluluhin hatinya perempuan lah gitu. Kayak dia itu anaknya humoris banget. Kan bisa dibilang saya suka cowok yang humoris. Tapi ngeliat lagi ke semua, maksudnya kayak gak humoris aja yang dilihat gitu, yang saya lihat. Cuman di situ kayak kan itu masih saya kalau gak salah SMA kalau gak salah. Jadi kayak jiwa-jiwa kocaknya saya itu SMA itu masih ada gitu, kayak gak mikir kepanjang gitu, gak mikir panjangnya gimana. Terus kayak ya udah jalanin aja dulu. Itu saya setelah putus setahun kayaknya kalau gak salah sama adik kelas di SMA. Nah itu sudah anggaplah udah jomblo gitu mas saya mas. Oke.
lama Menjomblo lama. setahun gitu kan. Udah lama ada yang deket kok yang ini yang kayak berhasil ngebuka hatinya saya Oh gitu. berarti banyak yang mendekat waktu itu. Banyak tapi saya gak bangga sih. Iya iya. Kayak sudah, terus dia udah berjalan pendidikan, dapat selang berapa bulan itu kan. Kalau pendidikan instansi itu kan ada kayak dikasih waktu untuk megang HP gitu Mas. Kayak gak setiap pendidikan tuh dia megang HP. Entah 2 bulan atau 3 bulan dia menghubungi saya. Itu selang waktu itu terus dia kayak menyatakan perasaannya ke saya. Itu setelah kenal berapa lama? Sekitar 2 bulanan kalau gak salah. oh 2 bulan. 2 bulan dekat karena atau 2 bulan kenal? kalau kenal mungkin setahunan mungkin. Oh setahun kenal. Tapi gak kontak-kontak gitu. Kontekan, oke. Kontaknya setelah dia mau sudah resmi kayak keterima instansi gitu, abdi negara itu. Terus TNI atau Polri? TNI-nya. Oke. Terus sampai mana tadi Mas? Dia menghubungi Oh, iya. mengatakan. Dia ada di baraknya lah gitu, kayak dikasih waktu untuk menghubungi keluarganya atau temannya atau siapapun. Dia menghubungi saya. Kalau gak salah itu siang hari atau enggak pagi hari, saya masih gak kuliah gitu, masih selesai SMA kalau gak salah, lulus SMA. Terus itu ngehubungi liat VC, dia lama-lama ngobrol-ngobrol panjang, gak singkat sih waktunya, di mana itu kayak banyak teman-temannya gitu, kayak teman-teman barak lainnya lagi nelpon. Terus dia itu langsung ngomong, "Dek, gimana kamu mau gak jadi pacarnya Mas?" Loh, spontan saya kaget. Oke, Soalnya oke. saya gak expect dijadiin pacarnya dia gitu, kayak ya Gak udah expect berarti kamu udah punya perasaan waktu itu. udah. Udah punya perasaan Heeh, cuman tapi tidak menduga dia iya, akan soalnya kayak cepat gitu, apalagi posisi dia masih pendidikan gitu kan. Udah kayak spontan kaget, loh harus jawab sekarang. Iya dek, soalnya maksudnya waktunya itu sebentar kan, cuman gak nyampe sejam ini, Mas boleh hubungin adik kan. Loh gak boleh kasih waktu Mas, gak bisa dek kan ya. Kayak ngedesak gitu Mas, kayak Oke. saya terdesak juga, tapi saya kayak waktu itu kayak agak bangga gitu, kayak seneng gitu, dapat kok ditembak ya gitu. Ya udah kan, gimana dek kayak, iya Mas mau. Hore, kayak pakai bahasa Madura gak apa-apa nih. Boleh. Jawabannya dia aja, hore karena kok oleh bini anyar. Bilang ke teman-temannya gitu kan, Iya, kayak oke. candaannya Oke. laki-laki di baraknya. Iya kok adik bini anyar. Kayak di situ saya bangga tapi kayak takut, maksudnya apa? Kayak dipamer-pamerin gitu. Habis itu udah dia off lagi, ngilang, udah bukan ngilang sih, kayak Karena nggak bisa nunggu, komunikasi. nunggu kabarnya lagi berapa bulan. Habis itu Sorry, saya potong. Tapi kamu tahu jadwal-jadwal kapan dia bisa Tahu. pegang HP? dia ngomong kayak berapa minggu lagi Mas nanti off, intinya kamu kayak hidupin data aja, nanti tiba-tiba atau nomornya nomornya senior atau nomornya siapa gitu, takut HP-nya Mas gak bisa buat ngubungin atau udah ada paketan atau apa gitu, boleh kan. Ada itu satu waktu nge-video call 2 kali kalau satu kali gitu Mas, itu saya lagi gak ada paketan lah gitu, jadi kayak saya agak nyesel waktu itu, kayak ini dia ngabarin mau VC tapi saya tuh gak ada Paket data. udah dapat apanya ya, momennya lah, Momennya nggak momennya itu kayak kayak. Habis itu dia kayak nyepam cuman ngasih foto atau apa gitu, kayak foto kegiatannya di sana. Itu udah dapat itu 2 minggu lagi kalau gak salah, nelpon lagi. Dalam rentan waktu antara minggu ya komunikasi pertama ke komunikasi kedua, apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan waktu itu? Waktu maksudnya Iya, dalam rentan waktu tidak komunikasi. Iya. ya saya nyepam sih Mas, kayak kegiatan sehari-harinya saya itu di pub, kayak dikabarin saya dikirim, kesini, kayak saya kesana, saya udah pulang ya, kayak ya gimana. Kenapa kok melakukan kayak gitu? Ya mungkin kayak saya kalau udah pacaran itu kayak, ya menurut saya itu wajib ngabarin lah gitu. Oh, kamu ingin menunjukkan bahwa kamu sayang ke dia dengan cara kamu ngabarin tiap hari. Bisa jadi. Oke, siap. Terus apa yang ada di benakmu waktu itu? Maksudnya dalam artian kamu nunggu di setiap saat atau apa sih?
Ya saya nunggu kabarnya aja sih Mas, kayak kapan dia lagi kayak. Habis itu selang berapa bulan dia kayak ngabarin lagi, udah ngabarin kayak komunikasi biasa, udah lancar, udah mulai selesai lah gitu pendidikan Mas. Nah dia itu kayak ngepost salah satu fotonya kayak lagi pegang senjata, terus ada salah satu seorang cewek ngomen kayak kongres ya sayang kayak. Loh, saya tiba-tiba kaget tapi agak dibawa slow gitu kayak mungkin sapanya gitu, terus cuma nanya di WA, agak nanya di kolom komentarnya si cewek itu kayak ini siapa ya, kayak kok bilang sayang. Oh enggak, abaikan aja. Oh berarti lagi udah bisa pegang HP waktu itu udah. Sudah selesai pendidikan. Selesai Sudah pendidikan. berapa ya, 7 bulan apa 9 bulan lupa saya Mas. Oke. Habis itu udah kayak dia tuh nggak ngaku, masih kayak flat gitu, datar, kayak ada yang disembunyikan, tapi kayak saya mencoba, oh mungkin nih cobaan atau apa, jadi kayak saya Tapi kamu udah mencium aroma-aroma perselingkuhan waktu itu? udah nyadar tapi kayak masih dibiarin gitu, kayak mencoba tenang dulu, kayak gak mungkin gitu kayak. Apa yang membuat kamu tidak berpikir bahwa tidak akan diselingkuhi waktu itu? Mungkin karena omongan, ya bisa dibilang janji manisnya lah gitu. Oke, emang dijanjiin apa kamu? Gak janji sih Mas, bukan janji, kayak dia takut ngejelekin nanti. Dia kayak bilang kayak banyak gombal-gombalnya gitu Mas, manis banget kayak nanti suatu saat ketemu orang tuanya adik atau apa gitu. Terus kayak sebelum itu kan lebaran boleh pegang HP, nah itu sempet VC-an, minta VC-an kayak aku mau kenal sama orang tuanya kamu, kayak di VC. Oh ya mana, lagi dia lagi pakai seragam, terus saya kasih lah ke ayah itu sama ibu, ya ayah gak mau. Ibu mau, gimana? Iya bu, gini aja. Habis itu udah selang dari itu emang ayah udah gak setuju lah. Iya. Oh berarti waktu itu belum disetujui sama Mhm. Kayak kan pernah ngomong kayak lagi deket sama siapa gitu Mas, sama siapa katanya, sama kayak di negara lah gitu. Oh ya gak apa-apa, pas kayak kasih tahu namanya, rumahnya di mana, terus kayak ini aja kan orang tua biasa ya Mas, kayak kayak dia, bukan dia sih, kayak ayah itu punya keluarga yang bisa kayak bukan ngelihat kayak intuisi gitu melalui nama atau rumahnya gitulah, cukup tahu namanya dia baik atau enggak menurut intuisinya. Oke. Nah terus mungkin ayah itu cerita ke omnya saya itu kayak mungkin, terus selang dari itu saya selesai dari ngomong kayak deket sama siapa, kayak ya kan saya gak pernah cerita ke orang tua. Kayak selalu saya tuh setiap ada apa-apa dipendem. Jadi saya kayak nggak punya tempat cerita gitu. Tapi orang-orang ceritanya ke saya. Jadi ya udah sih, saya nggak mau menceritakan kesedihannya saya tuh ke orang lain. Cukup kayak bahagianya saya aja yang tahu, orang lain. Tapi ada satu sisi tuh ayah ngomong, gak apa-apa nak kamu cerita ke
ayah yang nggak usah takut kan kamu udah dewasa dan cerita apa aja ya pacarnya apanya gitu kayak. Tapi ya gimana, saya kayak sungkan gitu, kayak dari kecil tuh kayak nggak dibiasain bukan deket sih, kayak nggak dibiasakan curhat sama orang tua gitu. Dari situ udah selang sebulan kalau nggak salah, ayah itu pas tiba-tiba datang ke saya, nak Jan monse pakai bahasa Madura ya, Mbak, Enggak apa-apa. Mas Kong, monse nya Maria kan. Saya reng dimah itu katanya reng disebutin Enggak Bang? apa-apa. Reng bangkalan dia kan berapa ya kan ya mon keben kurang bagus tak kok ben ndak kuat deh polena dia ya deki tak kok ben apa ya, intinya kayak kamu nanti tuh takut ndak kuat batinnya kayaknya soalnya dia itu kalau dari intuisinya keluarganya saya, dia itu main cewek gitu. Oh dari situ kayak saya kok sampai gini ya, mungkin di saat itu saya gak mikir panjang. Oke. Kayak Karena masih berbunga-bunga, masih iya, sayang kayak banget. masih awal-awal gitu kayak. Oke. Tapi satu sisi kayak tiap malam saya mikir kan sebelum tanpa kontekan itu kayak saya mau ngomong langsung ke orangnya gak enak, jadi saya jalanin terus. Sorry, itu kejadiannya pasca ada komen congrats sayang Iya atau itu sebelum cerita sebelumnya? Oke. saya baru ingat. Oke, gak apa-apa. Kayak sampai mana lupa saya Mas. Nyampe disuruh kalau ini tuh tidak cocok karena kamu takut tidak kuat karena dia main cewek. Ya dari situ kayak apa sih ini, kayak saya menyalahin orang tua juga gak salah ya. Itu udah diem, kayak saya mau nangis tapi ditahan depannya ayah itu, diem saya sambil main HP gitu, kayak ngemikirin kata-katanya ayah yang tadi itu. Saya itu tiap hari kayak mikir bener gak ya. Tapi setelah itu udah lama saya kayak ngekip ini dari mantannya saya yang dulu. Kayak saya gak ngomong kalau ayahnya saya tuh gak setuju gitu, kayak takutnya di situ bikin kayak masalah besar sama mantannya saya. Habis itu lama-lama kan yang lanjut ke yang selesai pendidikan ini Mas. Nah, selesai pendidikan kayak ada komen itu cewek ngomong kayak gitu, ya udah diem saya, kayak udah nanya dia ngeflat aja jawabannya kayak Sorry, datar. kamu gak teringat ke bahasa ayah waktu itu langsung waktu lihat komennya? Nah sempet terbesit kayak saya kayak lega, kayak oh mungkin ini ya yang katanya ayah, kayak enggak sih, kan saya kayak kepikiran tapi gak ngerelatein gitu, kayak gak percaya, kayak intuisi gituan kayak. Udah diem kayak. Nyoba saya juga komen di foto itu, kongres ya Mas sayang. Nah tiba-tiba tuh si cewek yang selingkuhannya itu ngechat nge-DM saya kayak, Mbak ada hubungan apa ya sama Mas ini kayak. Loh Mbak ini hubungannya apa sama Mas ini? Loh saya juga pacarnya. Lah emang dari kapan? Kayak di spam sama si cewek ini kayak. Sejak kapan ternyata? Setelah kamu udah jadian atau sebelum kamu jadian? Setelah saya jadian malah yang Setelah jadinya. jadian. Oh berarti dia selingkuhannya. Oke. Ya. Mbak katanya si selingkuhannya itu, Mbak dari kapan? Kayak kok bisa? Kayak loh harusnya saya yang banyak nanya, tapi saya kayak mencoba nahan dulu, gak nanya, gak overthinking gitu Mas, kayak oh mungkin nih siapanya gitu, diem dulu deh. Kayak ya saya dari tahun lalu bulan ini saya lupa bulannya apa, Agustus atau apa gitu. Kayak loh oh ya boleh lanjut ke WA Mbak katanya. Dia mungkin ngerasa salah soalnya dia masih 2 bulanan atau 3 bulanan setelah dengan itu. Saya udah setengah tahun lebih lah yang dia DM itu. Habis itu udah ke DM panjang lebar kayak, oh lain kali jangan ngechat lagi sama Mas ini ya Mbak kan. Dia Siapa itu yang bilang? Si selingkuhannya. Tapi oh ya udah kayak ngapain Mbak, tak tanya lagi, tak SS lagi yang DM itu, yang dia itu pacaran sama saya juga Mbak, yang dia sebelum jadi atau sebelum apa loh, sama aku juga sebelum jadi dia
pacaran sama aku, malah lebih duluan aku gitu. Kamu yang bilang. Kayak aku kayak saya tuh gak terlalu bikin mempermasalahkan ini, kayak ngapain sih mempermasalahkan ini, malah si selingkuhannya itu yang permasalahkan itu, kayak nyepam terus, kayak nyari saya gitu, kayak neror gitu lah. Oke. Kayak ini siapa gitu, sampai dia nyuruh mbak kandungnya buat ngechat saya, kayak kamu itu apanya dek, apanya si ini, si X ini, katanya. Loh mbak, saya duluan loh, mungkin adiknya mbak itu yang jadi itunya lah gitu, kayak pelampiasannya gitu. Loh enggak, dia juga pacaran. Kamu udah berapa bulan, kayak udah dari kapan, kayak saya dari sini, dari jam Tenang. Minum dulu. Minum dulu. Miss ya pak. Gak apa-apa. Oh, saya itu udah lama mbak dari sini, kok sampai bawa mbak kandungnya ya ini, kayak ngapain lo kayak gitu, sampai segitunya pengen tetap sama yang si emas ini, kayak soalnya dia udah jadi ya kayak gitu, mungkin dalam hatinya saya, tapi kayak saya langsung saya langsung omongin ke mbaknya itu, takut kayak perasaan gitu, kayak saya mikir dia tuh dulu cewek kan, masa dia udah ngertiin perasaanku gitu, kayak ya sudah lah, kayak nggak kayak slow respon, saya ngerespon sampai mungkin. Terus kamu gak ngerespon ngapain? Slow respon. Oh iya, gak slow respon itu ngapain gitu kamu? Apa yang mau benci waktu itu, atau kamu Kayak apa gitu? kesel, tapi kayak mungkin kayak datar juga loh perasaannya, saya kayak kesel tapi pengen marah, tapi kayak ya udahlah kayak gitu, kayak apa mungkin saya kedoktrin soalnya dia udah punya pekerjaan lah, takut ditinggal karena dia punya pekerjaan, kayak dulu itu masih kayak gak mikir, kayak kalau udah selingkuh itu pasti ya selingkuh udah gitu, kayak ngapain, intinya tuh saya gak kepikiran buat minta putus gitu, kayak saya cuman minta penjelasan dari si cowok ini, kayak dia itu ya jawabannya enggak, itu bukan, nggak apa-apa, kayak gak usah dengerin, gak usah ladenin gimana, dia apa, lupa saya lagi, kalau gak salah ceweknya itu lagi apa, datang ke pendidikannya ya, atau kayak saya nyesek kayak sampai datang Di postingnya. enggak sih mah, kayak dia posting saya itu cuman pas lebaran, kalau gak salah lebaran. Terus saya pernah deket sama adiknya juga, adiknya si cowok ini, kayak setelah itu udah deket chat-chatan, kayak pas saya mutusin, bukan saya sih yang mutusin dia, tapi ya saya memang mau minta putus, tapi saya udah capek biar dia sendiri yang minta. Setelah itu sudah, terus dia off lagi, kayak ada di Abdi Negara itu kayak tambahan pendidikan, kayak kejuruan gitu mas, berapa bulan. Setelah itu dia off lagi. Itu udah putus sudah? Belum ada kata putus itu mas, kayak putus. saya digantung gitu, tapi kayak ya udah saya Tapi kamu mengharap waktu itu? mengharap sih kayak dia bisa berubah gak ya atau apa, kayak biasanya perempuan gimana sih mas, kayak udah selingkuhin tapi kayak hubungannya toksik gitu. Udah setelah berapa bulan dia on lagi, nge-VC kalau gak salah itu pagi-pagi. Terus dia ngomong biasa-biasa, kayak kegiatanmu apa dek, kayak hari ini gini udah cerita. Setelah itu dek, mas mau ngomong, kayak apa mas, kayak kita putus ya, kayak loh kenapa mas, kayak di situ udah kayak udah capek gitu, kayak udah tahu gara-gara ya situlah selingkuh gitu, kayak capek, tapi bukan saya yang pengen ngakhirin, kayak biar dia aja. Oh berarti kamu waktu itu pura-pura shock gitu? Gak shock sih mah, kayak Ya itu kan barusan responnya kan shock. iya, ya? kayak ya gitulah, dikit gitu Oh, mas. iya. Apa ya, kayak habis itu lupa mas, kayak saya ini udah move on, tapi kayak disuruh ingat lagi
kejadian itu tuh kayak sakit lagi, kayak gimana kayak kok bisa gitu. Ya udah, tapi mungkin cowok muda atau anak-anak yang bisa dibilang katanya orang-orang sih, cowok yang gak semua maaf ya, ini gak semua cowok yang udah baru jadi itu banyakan main cewek dulu, kayak mencari hiburan gitu dulu, kayak gak mau menseriuskan satu ceweknya, kecuali memang dia yang dituju lah gitu. Setelah itu kan yang putus ya mas, yang putus, habis itu kayak udah putus dek kan, loh kenapa mas kan, enggak aku pengen putus aja gitu. Kenapa ya kayak Sakit hati gak waktu itu? iya, kayak pengen nangis, tapi kenapa ya kok saya nangis, kayak kan udah jelas-jelas dia nyelingkuhin saya. Habis itu ya gak bisa mas, kasih alasannya dulu kayaknya kalau gak salah kayak gitu. Intinya kayak saya masih negosiasi gitu dulu. Oke, kamu masih mencoba untuk mempertahankan. Kayak habis itu mungkin saya udah kayak ya udah kayak apa kayak oke mas, ya udah dari sekarang gak usah hubungin aku lagi Kamu yang bilang. katanya Oh, dia, gak usah hubungin aku lagi kayak. Langsung dimatikan tuh VC-nya. Habis itu dia off lagi, terus dia kayaknya ganti nomor WhatsApp-nya, kayak Berarti kamu masih mencoba untuk menghubungi. udah enggak. Tahu dari mana kalau dia ganti nomor kalau kamu gak mencoba untuk menghubungi? Iya Iya. bener. Terus gimana? Iya sih bener. Kenapa kayak saya itu kayak negosiasi iyalah gitu, Ya kayak mau mencoba. mencoba kayak untuk ini merujuk kok kembali. off semua ya, kayak kok off ini, kayak coba terus kayak saya itu dulu bisa dibilang cewek yang apa ya, ngejar-ngejar gitu lah, kayak udah diputusin ngejar-ngejar gitu, kayak kalau inget itu dulu kayak bodoh banget sih, ngapain ngejar cowok kayak gitu, udah jelas kamu diselingkuhin depan mata, kayak kamu diduain gitu, kayak dulu pikirannya anak-anak banget, tidak mikir ke depannya lah gitu, kayak gimana nanti ini kalau tetap sama ini gitu ya. Kalau dipikir-pikir sekarang gitu mas, kayak Pikir-pikir. kok lucu ya kan? Kalau dulu anggaplah udah move on lah, ngeliat chatnya gitu, kayak obrolannya itu kayak kok bisa sampai kayak gini ya, aku kayak ngemis banget, kayak duh kata malu ya, kayak kok bisa ini. Habis itu untung off sih, kayak ayo kok kenapa mas, kayak Berarti pesannya belum tersampaikan. belum udah nyampe. off langsung. Udah Kayak Udah di blok mungkin. enggak, fotonya tuh masih ada mas, mungkin ubah normal sih. Terus yang adiknya itu juga gak boleh ngehubungin saya mungkin, soalnya saya sambil nanya ke adiknya Cowok, itu cewek. Oke. Ya lumayan agak deket sih menurut saya. Saya udah kayak curhat-curhat gitu, kayak habis itu nyoba deh saya ngechat ke adiknya ini, dek gimana masnya udah selesai gak? Nah itu saya posisi sudah putus, tapi saya masih Mengharap. masih kayak nanya-nanya itu buat dikabarin, soalnya si masnya ini off, mungkin belum on gitu. Terus udah mbak, kayak itu off sudah di WA, tapi saya coba di SMS lah, kayak sebodoh itu dulu, kayak saya ngapain gitu, kayak ngarep banget, kayak sok SKSD sama keluarganya loh mas, kayak ngapain sampai gini. Kalau diingat-ingat sekarang tuh kayak lama itu emang dibalasin sama adiknya. Mungkin sempat bilang sih kakaknya itu, kayak adikku ini takut kalau sama aku, kayak dia itu kalau aku ngomong apa dia pasti kayak nurut gitu, kayak habis itu dibalas lah mungkin sejam 2 jam kan sama adiknya, dibalas udah mbak, kayak dia udah ganti nomor kan. Loh adik gak WA-nya gak aktif ya? Udah gak boleh pegang WA mbak, katanya mas, kayak suruh jangan megang WA, suruh fokus belajar gitu, kayak karena aku tak lagi mau masuk ke kebidanan, intinya kayak perawat gitu lah mas, kayak jadi kayak WA aku suruh gabung sama mama kayak. Jadi saya mikir, kayak logikanya saya tuh sampai mikir apa jangan komunikasi lagi ya sama saya, soalnya udah putus, jangan ada hubungan lah gitu. Oke. Kayak
mungkin ya kayak, oh ya udah makasih ya dek. Nah, habis itu dari situ saya pelan-pelan kayak nyoba berhenti gitu, kayak ngelupain lama. Butuh berapa lama untuk melupakan? Apa ya? Setelah itu saya kuliah pun saya masih ngechat itu mas. Masih mencoba. Ya Allah, bukan kuliah sih, kayak awal-awal saya mau daftar kuliah kalau gak salah, kayak kan saya sempat ngomong mau kuliah di Universitas Gak apa-apa. di Unira lah gitu, Iya. kayak di Unira kayak gitu. Oh iya dik gak apa, kan dia taunya saya kenapa dia gimana ya ceritanya, dari mana nih mas? Saya Gak juga apa-apa. bingung mau ceritanya dari mana. Kayak fun fact-nya juga itu saya dideketin dia mungkin karena kita tuh sama-sama anak casis, kayak yang ikut tes gitulah. Iya. Terus tes poluan, tes polisi, tes TNI AD gitu loh. Terus dia mungkin ngerasa cocok mungkin sama saya, kayak saya yang suka olahraga mungkin kayak saya kan sering story gitu dulu sekarang udah kayak stop kayak. Habis itu lagi kalau gak salah lupa lagi. Iya. Saat tahu bahwa dia selingkuh, siapa orang yang pertama kali kamu kasih tahu? Gak ada, Gak ada. Berarti ditahan waktu itu. Berarti nyendiri aja. saya diem di Diratapi kamar sendiri. Nangis di kamar aja. Sendiri. tiap malam. Hampir tiap malam. Iya. Ngapain nangisin dia tiap malam gitu, udah Berarti diselingkuhin. Orang tua gak tahu. Gak ada, cuman dia taunya udah putus gitu. Gimana Enggak kamu saat lah? nangis setiap malam. Oh enggak, gitu? gak ada. Malam saat mau tidur gitu mas, kan udah nutup pintu, mau tidur saya sambil nangis gitu. Ya orang tua gak tahu. Jadinya orang tua kok bisa tahu kalau udah putus? Ada yang sampai nanya ayah atau ibu nih, mana Wislan atau apa mbak ya kan. Biasalah di keluarga saya kayak saya pacaran sama siapa nyampe kemana-mana itu keluarga yang mana, keluarga si A B C kayak Wulan punya pacar ini reng dimah apa kan, sampai ini pasti ayah soalnya yang jadi anunya jubirnya nih. Reng dimah ya jangan oleh ini ya. Iya oleh ini tidak tahu ceritanya kayak apa. Habisnya gimana ya, beda putus ya. Boh, Gak nangis tapi waktu itu udah move on atau belum masih ya waktu ketahuan? belum sih kayaknya. Belum belum. move on. Kayak mau cerita buat apa gitu. Habis itu kayak ya udah tahan aja gitu selama. Berarti sering mengeluarkan air mata karena cowok tersebut saat itu. saat itu. Ya bukan karena cowok juga sih mas, Karena sering mendem. oh iya paham. Iya, apa nih yang bisa dipelajari dari perjalanan yang cukup panjang tersebut yang menjadi salah satu warna walaupun warna hitam dalam perjalanan hidupnya Bu Bita? Mungkin sih menurut saya itu udah jalannya saya sih, mungkin kayak saya di dalam percintaan lah gitu mas, kayak dalam suatu hubungan kayak kita itu mungkin pasti ada dapet cowok atau dapet pasangan yang gak selalu apa yang kita harapkan, kayak gak selalu baik, gak selalu buruk, gak selalu baik, selalu buruk juga. Tapi setelah itu kayak udah dapet yang toksik terus, kayak saya udah lama gitu, ada 3 tahun 4 tahun jomblo. Habis itu saya kuliah udah dapat berapa bulan. Kalau itu tahun 2021 4 tahun jomblo, sekarang masih 2024. Iya sih, itu sama saya gak dihitung nih mas. Oh iya gak dihitung. Gak dihitung ya, mantan ya. udah gak ada. Berarti dihapus. Di backlist. Iya. Tapi Berarti dari situ kamu bisa setidaknya kamu bisa menyadari bahwa tidak semua orang yang
menjadi pasangan kita itu baik gitu. Mm-mm. Dan kita sebagai perempuan terutama yang sedang menjadi korban itu harus belajar menerima Iya. dari setiap perjalanan tersebut. Itu yang bisa dipelajari. Atau apa? Ada pelajaran yang lain yang bisa kamu ambil hikmahnya dari case tersebut? Sebenarnya ada sih cerita lagi, tapi Yang itu aja dulu. ya sudah. Yang itu aja dulu. Gimana ya? Saya gak pinter mas buat kata-kata tuh. Lo enggak, saya nanya cuma cuma apa yang nanya. bisa dipelajari Eh, seorang Wulan dari kasus perselingkuhan tersebut. Mungkin menurut saya kayak itu ambil hikmahnya aja, kayak itu buat pelajaran kita ke depannya, kayak kita gak selalu ngelihat atau mencari pasangan itu dari pekerjaannya. Kayak Oke. kita bisa lihat dari attitude-nya, dari cara dia memperlakukan kita, menghargai, atau kayak menghargai ke dirinya sendiri, kayak menghargai ke keluarganya, menghargai ke kitanya sendiri, menghargai ke orang tua saya kayak gitu. Terus kayak gimana sih dia perlakukannya ke orang-orang sekitar yang dia gak kenal. Kan biasanya ada orang yang udah kalau punya pangkat dia itu kayak tukang parkir atau tukang jualan yang kecil-kecil gitu, kayak pedagang kaki lima. Itu mereka cuek. Saya pernah ngeliat di itu mas, kayak dia kan seorang karyawan. Karena seorang karyawan mungkin ada ini kayak emas-emas gitu, kayak dia itu judes banget gitu, kayak gak ngerespon kalau dia ngasih naruh atau apa, kayak gak ngapain, intinya kayak dia jutek, kayak karep dia jutek lah gitu, kayak oh ternyata gak semua yang apa ya apalagi saya ngomongnya. Gak apa-apa. Berarti maksudnya Wulan adalah bahwa mencari pasangan itu tidak Selalu hanya dari soal dia materi. berstatusnya sebagai apa, pekerjaannya sebagai apa. Iya. Karena untuk bahagia itu bukan hanya soal pekerjaan pasangan kita Iya. yang bisa membahagiakan kita, tapi bahagia itu saat pasangan kita bisa mengerti kita, bisa Iya. mengerti keluarga kita, bisa buat mengerti nyaman. seseorang yang berada di lingkaran kita. Iya. Itu kan yang maksudnya. Iya. Sahabat KTV, sebenarnya di sini udah mendengarkan cerita Wulan tentang case perselingkuhannya. Dari sini kita bisa belajar bahwa tidak semua orang itu baik, tidak semua orang itu buruk juga. Ada yang baik, ada yang buruk, tapi setidaknya kita ketemu ketika orang yang tidak sepaham dengan kita atau yang nyakitin kita bisa mengambil pelajaran seperti yang diambil oleh Wulan. Wulan dari sini bisa sadar bahwa ternyata mencari pasangan itu untuk bahagia bukan hanya soal kita berpasangan dengan siapa dan sedang menjadi apa, tapi sebenarnya untuk mencari pasangan adalah untuk saling melengkapi dan saling membahagiakan. Ya, Bukan benar. itu. Itu saja dari saya. Syahid Mdita Hidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.